Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Vanilla Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian muncul channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan sebagainya, kalian takut, kalian khawatir, kan gelisah, jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian yang ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, khawatir, takut, gelisah, buruan deh kalian mencuri channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku. Lengkap, detail, sempurna, ya. Kalian boleh saja nonton video tersebut sendirian di kos-kosan, baik mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, makhluk halus juga boleh guys. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terbentuk. Dan yang belum subscribe, buruan sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, oke? Terima kasih. Guys, kali ini aku hanya menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing kan? Lalu kucing kalian tersebut tiba-tiba ya berat badannya turun, terus kucing kalian stres dan hingga kanker. Lalu ya, apa sih penyebab penurunan berat badan pada kucing, stres hingga kanker? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, oke? Nah, jika kucing mengalami penurunan berat badan secara drastis, bisa jadi itu adalah pertanda adanya masalah kesehatan pada kucing peliharaan kalian loh guys. Banyak yang beranggapan bahwa ya penurunan berat badan adalah hal yang normal untuk kucing yang sudah tua. Tetapi ya kenyataannya tidak demikian. Penting banget nih untuk mengambil tindakan jika melihat penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan pada kucing kalian. Sayangnya nih ya, kita sebagai pemilik kucing sering merasa kesulitan melihat penurunan berat badan pada kucing jika hal ini terjadi pada kucing secara bertahap. Terlebih ya, jika kucing memiliki banyak bulu yang menutupi tubuhnya yang membuat kita semakin sulit melihat adanya penurunan berat badan pada sahabat berbulu kita ini. Ya. Nah, untuk menilai kondisi tubuh kucing, maka mulailah dengan melihat tubuh kucing dari atas. Pada berat ideal ya, harus ada lipatan di pinggang yang terlihat tetapi tidak ekstrim. Selanjutnya, gerakan tangan di sepanjang sisi kucing. Tulang rusuk harus bisa diraba dengan lapisan lemak yang tipis. Nah, jika tulang rusuk sangat menonjol, terlihat kucing kemungkinan besar semakin kurus ya. Nah, apa sih penyebab kucing kehilangan berat badan idealnya ya? Nih penjelasannya ya guys ya. Dalam banyak kasus kucing kehilangan berat badan, si kucing ya tidak cukup makan. Namun hal ini bisa saja terjadi karena penyakit yang diderita oleh kucing ya, sehingga meskipun kucing cukup makan, penurunan berat badan tetap terjadi. Ini bergantung dari ya penyebab. Penurunan berat badan mungkin menyertai atau tidak disertai tanda-tanda penyakit lainnya. Banyak masalah kesehatan yang dapat menyebabkan penurunan berat badan pada kucing. Nah, beberapa di antaranya ini lebih serius daripada yang kita bayangkan. Berikut ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan penurunan berat badan si kucing ya, dilansir dari situs The Sports Pet pada Minggu tanggal 14 bulan 3 tahun 2021. Yang pertama itu ada hipertiroidisme ya.
Nah, hipertiroidisme ini adalah penyakit yang relatif umum yang paling sering menyerang kucing loh guys, yang lebih tua. Kucing dengan hipertiroidisme ini menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid karena pembesaran kelenjar tiroid ya. Pembesaran ini biasanya disebabkan oleh tumor jinak yang tumbuh tiroid. Tanda-tanda umum hipertiroidisme ini ya termasuk penurunan berat badan, peningkatan nafsu makan, dan peningkatan rasa haus dan buang air kecil. Beberapa kucing mengalami muntah, diare, dan hiperaktif ini ya. Beberapa akan bersuara dengan perilaku gelisah. Kucing dengan hipertiroidisme ini mungkin memiliki bulu yang tampak tidak terawat dan berminyak. Hipertiroidisme ini diobati dengan yodium radioaktif dan obat-obatan oral. Lalu yang kedua ya guys, penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini adalah salah satu penyakit paling umum yang terlihat pada kucing senior ya guys. Nah, ginjal menghasilkan hormon penting menyaring limbah darah ya, membantu mengatur tekanan darah dan memfasilitasi produk sel merah ya, darah merah gitu pada kucing. Nah, ketika ginjal ya kucing itu berfungsi dengan baik ya, menyebabkan berbagai masalah lain. Meningkatnya rasa haus dan buang air kecil adalah salah satu tanda pertama terlihat saat kucing kalian mengalami masalah ginjal. Diikuti oleh hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan kelesuan pada kucing. Penyakit ginjal kronis tidak dapat ya disembuhkan, seringkali ditandai secara medis dengan obat-obatan, perubahan pola makan, dan suplementasi cairan. Yang ketiga itu ada diabetes. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit umum ya lainnya yang menyerang kucing. Gangguan endokrin ya yang memenuhi kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin, hormon yang dibutuhkan untuk mengatur glukosa darah. Tanda-tanda diabetes termasuk penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, haus dan buang air kecil, dan kelesuan pada kucing. Tanda-tanda diabetes termasuk penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, ya, dan sebagainya. Diabetes biasanya dikelola dengan insulin, ya, dan perubahan pola makan. Obat lain dapat digunakan beberapa kucing bahkan akan kembali normal setelah beberapa bulan perawatan. Nah, yang keempat ini adalah masalah pencernaan pada kucing ya. Nah, masalah pun terdapat yaitu saluran pencernaan. Ya. Yang mempengaruhi berat badan kucing kalian. Pertama, masalah pencernaan ya bisa menurunkan nafsu makan kucing ya. Kedua, ya, beberapa masalah mencegah saluran pencernaan ya, makanan yang benar dan menyerap nutrisi yang menyebabkan penurunan berat badan kucing. Beberapa masalah pencernaan ya yang terlihat pada kucing termasuk parasit usus, penyakit radang usus, pankreatitis, dan masalah pankreas lainnya. Dan bahkan kanker saluran pencernaan loh. Nah, masalah saluran pencernaan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, muntah, diare, lesu, dan banyak lagi. Penurunan atau pengobatan parasit mungkin bisa dilakukan dengan beri obat cacing pada kucing ya. Masalah pencernaan lainnya biasanya memerlukan obat-obatan dan perawatan suportif dari kalian. Nah, yang kelima ini masalah gigi pada kucing. Nah, masalah mulut dan gigi dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa ya. Penurunan nafsu makan dan menyebabkan penurunan berat badan pada kucing juga. Masalah gigi ini ya umum pada kucing termasuk penyakit periodontal, lesi restoratif, dan patah tulang gigi. Nah, beberapa kucing juga bisa menderita stomatitis, yakni radang mulut dan gusi kucing menyakitkan yang mungkin disebabkan oleh kekebalan tubuh kucing. Tanda-tanda masalah gigi termasuk bau mulut, air liur, mengais-ngais di mulut, atau bahkan pendarahan di mulut kucingnya. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah dokter hewan akan membius kucing dan melakukan pembersihan ya. Pemeriksaan dan perawatan gigi profesional sesuai kebutuhan kucing. Beberapa kucing membutuhkan operasi mulut atau penjemputan gigi. Yang keenam ini adalah kanker. Nah, seperti manusia ya, kucing bisa terkena kanker loh, di mana saja di tubuh kucing. Kanker mungkin terlihat atau tidak dalam bentuk tumor. Limfoma adalah salah satu kanker umum yang terlihat pada kucing ya.
yang dapat hidup di saluran pencernaan mulut, sistem limpatik, dan banyak lagi. Sebagian besar bentuk kanker pada akhirnya akan menyebabkan rasa tidak enak badan, lesu, nyeri, pengecilan otot, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan secara keseluruhan. Yang ketujuh, ini ada stres pada kucingnya. Nah, kucing biasa sangat sensitif terhadap perubahan di rumahnya. Karena ya, bagi kucing seringkali sangat baik dalam menyembunyikan tanda-tanda luar dari stres. Nah, si kucing mengalami gejala yang lebih besar dari kemudian hari. Nah, semua penyebab stres di lingkungan dapat menyebabkan kecemasan ya. Stres pada kucing, nafsu makan berkurang adalah tanda umum stres dan pada akhirnya akan terjadi penyebabkan penurunan berat badan pada kucing. Ada sejumlah masalah kesehatan lainnya yang dapat menyebabkan penurunan berat badan kucing ya. Nah, jika kucing mengalami masalah kesehatan yang mendasarinya, kalian mungkin memperhatikan atau tidak melihat tanda-tanda penyakit lainnya. Selain itu, banyak penyakit memiliki gejala yang serupa sehingga diagnosis memerlukan kalian dokter hewan menangani hal ini ya. Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.